Halo. Sayang. Kamu di mana? Aku sedang berolahraga di rumah. Masih mau bohong? Bukankah kamu tidak pernah suka berolahraga? Aku kan akhir-akhir ini gemukan. Aku sibuk dulu ya. Aku tutup teleponnya. Hong Sing Er. Kamu mengkhianatiku. Dan dengan sepupuku sendiri. Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang menghadapi pilihan besar. Sistem pilihan tingkat dewa telah terikat. Silakan pilih apakah akan menangkap basah. Sistem tangkap basah. Aku akan membuat pasangan ini membayar harga. Pilihan yang benar. Hadiah 50.000 RMB. Saldo Alipay 50.000 RMB. Istri, aku datang untuk menangkap basah. Buka pintu. Suamiku. Di mana pria selingkuhan itu? Ternyata di sini ya. Tidak di sini, apakah di tempat lain? Suamiku, ini benar-benar salah paham. Istriku, kamu sangat gugup. Aku akan ke kamar mandi untuk mengambilkan handuk agar kamu bisa mengeringkan diri. Jangan pergi. Sayang, aku akan mandi sebentar saja. Kamu cepat keluar. Kenapa kamu terlihat gelisah? Jangan-jangan kamu menyembunyikan seseorang di dalam bak mandi. Sayang, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak percaya padaku. Aku beritahu kamu, jika kamu berani mengkhianatiku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sialan. Aku belum puas bersenang-senang. Lin Fen ternyata sudah kembali. Sepupuku tidak mengetahui perselingkuhanmu kan? Aku takut sekali. Hampir saja ketahuan. Untung saja bisa lolos. Ting, dia tidak menyadarinya. Pantas saja dia dikhianati. Jangan bicara sembarangan. Kapan kamu akan menikahiku? Kenapa terburu-buru? Istriku masih punya sedikit uang. Tunggu sampai aku mendapatkan uangnya. Biarkan dia pergi tanpa apa-apa. Aku akan menikahimu. Benar. Besok. Suamiku tidak akan di rumah sepanjang hari. Kamu si kucing kecil yang rakus. Besok tunggu aku di rumah. Baiklah sayang. Silakan pilih, tuan rumah. Apakah sekarang saatnya untuk mengungkapkan wajah asli wanita jahat ini? Aku akan menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Aku akan menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Ayah mertua, besok adalah hari ulang tahun pernikahanku dengan putrimu. Besok adalah hari ulang tahun pernikahanku dengan putrimu. Aku ingin mengundang Anda dan adik untuk datang. Memberikan kejutan besar untuk Sing Er. Kamu hari ini berangkat lebih awal ya? Hari ini banyak pekerjaan. Aku pergi dulu. Ingat untuk sarapannya. Suamiku. Di perjalanan ini, hati-hati ya. Baik. Halo, Kak Shan. Cepat datanglah. Aku sangat merindukanmu. Sayang. Kita datang untuk menangkap basah. Suamimu benar-benar pergi bekerja. Bagaimana mungkin aku bisa membohongimu? Kamu tidak ingin. Kalau begitu, kamu pergi saja. Tidak, tidak, tidak. Aku hanya. Hari ini hatiku agak gelisah. Ayah, nanti ayah putar ini ya. Mengenai mahar Xiao Kai. Sebagai kakak ipar, kamu harus memperhatikannya ya. Ayah, tenang saja. Sebelumnya, aku sudah menabung sedikit uang. Hari ini, kita semua akan bersenang-senang. Baik, baik. 3,
2, 1. Kejutan. Suamiku. Jangan rekam lagi. Jangan rekam lagi. Kalian sedang apa? Hei kakak ipar. Jangan gegabah. Suamiku. Ayah. Kenapa kalian datang? Kakak ipar bilang, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kalian. Awalnya ingin memberikan kejutan untukmu. Tak disangka kamu, Hong Xin Er, memberikan kejutan sebesar ini kepada kami. Bukan begitu, suamiku. Dengarkan penjelasanku, suamiku. Apalagi yang perlu dijelaskan? Berselingkuh sampai dibawa ke rumah. Apakah kamu pikir kami buta? Berselingkuh dengan sepupu suamimu dan melakukannya di rumah. Kamu membuatku kehilangan muka. Lihat dirimu sendiri. Tidakkah kamu merasa malu? Aku tidak punya putri seperti kamu. Jika kamu punya sedikit rasa malu, kamu tidak akan melakukannya di rumah. Membuatku dipermalukan. Lin Fen, keluarga Hong kami pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Penjelasan yang memuaskan. Ya, penjelasan yang memuaskan. Aku akan menghukumnya untukmu sampai kamu puas. Jangan pukul. Suamiku, dengarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar diperkosa. Suamiku, dengarkan penjelasanku. Tertangkap basah di tempat tidur. Kamu masih mau terus membela diri. Bukan, suamiku. Dia yang mengambil fotoku. Mengancamku. Aku benar-benar terpaksa. Pelacur busuk. Jangan sembarangan menuduh. Ternyata kamu yang memaksa putriku. Xin Er, kamu sangat menderita. Laporkan ke polisi, tangkap dia. Tangkap bajingan ini. Bawa dia ke pengadilan. Kakak ipar, saat ini, kamu harus punya tanggung jawab sebagai pria. Iya. Xin Er juga korban. Suamiku, aku benar-benar diperkosa. Sekarang kita akan membawanya ke pengadilan. Semua orang bisa yang bersaksi untukku. Benar. Suamiku, lihat ini. Ini aku. Diam-diam menyiapkan beberapa kesaksian dan bukti. Sekarang kita bisa membawanya ke pengadilan. Buat dia kehilangan reputasi. Masuk penjara seumur hidup. Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang menghadapi keputusan besar. Silakan pilih. Apakah akan menandatangani surat pernyataan? Bagaimanapun kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Aku percaya bahwa Xin Er bukan orang seperti itu. Baik. Aku sudah selesai tanda tangan. Bawa dia masuk. Hahaha. Hahaha. Kenapa kalian tertawa? Tertawa karena kamu tidak sadar sudah menjadi suami yang dicurangi. Menertawakanmu karena tertipu. Hahaha. Kalian bersekongkol. Apakah kamu ingin melihatnya? Apa yang telah kamu tanda tangani? Sekarang istrimu. Semua uang yang kamu simpan adalah milikku. Hahaha. Hahaha. Pilihan yang salah. Hong Xin Er.
Kamu menipuku begitu parah. Membuatku pergi dengan tangan kosong. Kenapa kamu kembali? Jika ingin mengambil segalanya. Baik, baik. Aku akan memberimu sebanyak yang kau mau. Lin Fen. Lihat dengan jelas. Aku adalah kakak iparmu, Bai Yuro. Kakak ipar. Kakak ipar. Maaf, maaf. Kenapa kamu ada di rumahku? Aku sudah bercerai dengan Xiao Shan. Mulai sekarang, jangan panggil aku kakak ipar lagi. Aku tahu. Xiao Shan dan Hong Xing Er berselingkuh. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Jadi aku datang untuk melihatmu. Kamu baik-baik saja, kan? Kalau kamu tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Aku sudah memasak mie di dapur untukmu. Ingat untuk makan. Aku hampir mengira kakak ipar sebagai istriku. Tidak, tunggu. Sudah menjadi mantan istri. Hong Xing Er, bukan. Kamu diam-diam berselingkuh di belakangku, membuatku terpuruk selamanya. Jika suatu hari nanti, aku bisa bangkit kembali, aku pasti tidak akan melepaskan. Kalian pasangan tidak tahu malu. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Tuan Host, saya adalah sistem pilihan dewa. Apa gunanya sistem ini? Sekali salah pilih, tetap saja tidak ada apa-apa. Tuan Host, jangan khawatir. Saya sudah otomatis memperbarui ke versi terbaru untuk Anda. Apapun pilihanmu, ada hadiah menanti. Benarkah? Tentu saja. Silakan pilih, tuan rumah. Mengejar kembali mantan istri, Hong Xing Er. Hadiah 10 juta. Nikmati hidup baru. Hadiah 1 Hermes edisi terbatas dunia. Wanita yang suka berselingkuh itu membuatku menderita seperti ini. Kejar dia kembali. Dia juga pantas. Aku memilih jalan kedua. Menikmati hidup baru. Selamat kepada tuan rumah atas pilihan yang sukses. Voucher belanja Hermes telah diterima. Ah, kakak ipar. Kenapa kamu ada di sini? Xiao Fen. Kenapa kamu datang? Apakah kamu bekerja sebagai penjual di sini? Iya. Setelah aku bercerai dengan Xiao Shan, dia menemukan seorang pengacara yang hebat. Aku keluar dari rumah tanpa harta. Aku tidak punya uang. Jadi. Baiklah, tidak usah bicara tentang itu lagi. Cepat katakan pada kakak ipar. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk membeli tas. Apa yang baru saja ku dengar? Kamu hanyalah seorang miskin. Masih ingin membeli Hermes. Lin Fen. Setelah bercerai dengan aku, kamu mengalami delusi apa? Dan kamu, Bai Yuro, tanpa aku, kamu malah bersama orang miskin ini. Aduh. Kalau aku bisa membeli Hermes, bagaimana dengan kalian berdua? Lin Fen, kalau kamu bisa membeli tas ini, aku akan berlutut di depan umum, memohon maaf padamu. Panggil ayahmu. Baiklah. Kakak ipar, gesek kartu. Xiao Fen, ini bukan sesuatu yang bisa kamu beli. Tenanglah, kakak ipar. Dana sebesar 5 juta yuan telah masuk. Berlutut. Panggil aku ayah. Lin Fen. Setelah kita bercerai, kamu sudah menandatangani perjanjian perceraian. Semua harta milikmu menjadi milikku. Kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli tas ini? Aku tahu. Kamu pasti ingin mendapatkan kembali hatiku. Ingin membeli tas ini. Untukku, kan? Tidak memberikan tas kepada Hong Xing Er. Hadiah kartu belanja 10 juta. Beri tas itu kepada Hong Xing Er.
Hadiah sebuah cangkul besar. Bisa digunakan untuk bertani di rumah. Sistem ini benar-benar sudah ditingkatkan. Hanya orang bodoh yang memilih nomor 2. Mantan istri, apakah kamu sekarang sangat menyesal bercerai denganku? Di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Dia adalah wanita saya. Kakak ipar, suka? Aku berikan padamu. Tidak bisa, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Sudah diputuskan, aku berikan padamu. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih atas perhatianmu padaku selama ini. Kakak ipar, apakah kamu akan segera pulang kerja? Ayo kita jalan-jalan. Apapun yang kamu mau beli, aku yang bayar. Oh, benar. Kamu tidak perlu memanggil ayah lagi. Seperti kamu, wanita murahan memanggil ayah. Aku hanya merasa jijik. Pergi. Lin Fen, berhenti di situ. Kartu belanja senilai 10 juta sudah diberikan. Kakak ipar, kamu ingin apa? Aku akan membelikan semuanya untukmu. Pria ini agak nakal. Apakah dia ingin membelikan untukku pakai? Atau ingin aku pakai untuk dia lihat? Piyama ini sangat bagus. Kamu belikan untukku. Aku akan pakai malam ini untuk kamu lihat. Baiklah. 20.000. Mahal sekali. Lin Fen. Kenapa di mana-mana bisa bertemu? Kamu ini, si kecil manis. Hari ini keluar rumah tidak lihat kalender. Benar-benar sial. Xiao Fen, kita harus lebih berbesar hati. Tidak perlu mempermasalahkan orang seperti ini. Hang, tuan rumah, silakan pilih. Belikan Bai Euro 1 set stocking hitam kelas atas. Hadiahkan 1 unit Maybach. Tidak membeli apapun. Hadiah topi berwarna 1 buah. Tentu saja memilih yang pertama. Nona penjualan, tolong bantu saya. Wanita cantik di sebelah saya ini. Pilihkan 1 set pakaian termahal. Tidak mencari yang terbaik, tapi mencari yang termahal. Baiklah. Nona, silakan ikut saya. Xiao Fen, baguskah? Mantan istriku ini, dulu kenapa tidak menyadari? Dia begitu menarik. Xiao Fen, apakah tidak bagus? Bagus. Kakak ipar adalah wanita tercantik. Tuan, setelan yang dicoba oleh pacar Anda ini adalah edisi terbatas. Harga aslinya 880.000. Bukan, aku bukan pacar Xiao Fan. Bayar dengan kartu. Sekalian bungkus beberapa pasang stocking hitam itu. Juga bungkus. Mendeteksi bahwa tuan rumah, hubungan dengan Bai Euro meningkat. Silakan pilih. Langsung ungkapkan. Bawa Euro ke hotel. Hadiah 1 pil tonik besar. Bertindak seperti Liu Xiaohui. Antar Bai Euro pulang. Bagaimana memilih ini? Sistem, kamu terlalu kejam. Meskipun Bai Euro sudah bercerai dengan Xiao Shan, tapi dia pernah menjadi sepupuku. Tuan, barang Anda sudah dikemas. Xiao Fen, mari kita pergi. Ya. Lin Fen, si pengantar makanan itu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Meskipun tidak tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang. Tapi pasti itu adalah harta setelah menikahnya. Suruh dia menyerahkan semua uangnya. Jika kamu mengatakan demikian, itu juga masuk akal. Kalau begitu Lin Fen harus menggunakan harta setelah menikahnya untuk berani memelihara wanita lain. Maka aku harus biarkan dia lagi. Xiao Fen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Dalam ingatanku,
Kamu selalu menjadi kurir yang rajin dan cekatan. Kakak ipar, jika aku bilang, durian runtuh dari langit, menang lotre. Kamu percaya? Xiao Fan, sejak kapan kamu berubah jadi pandai bicara seperti ini? Kakak ipar, hari sudah mulai malam. Tempat ini agak jauh dari rumahmu. Bagaimana kalau mencari hotel untuk beristirahat sebentar? Xiao Fan, kata-katamu terlalu blak-blakan. Meskipun aku sudah bercerai, tapi bagaimanapun aku pernah menjadi sepupunya. Pergi ke hotel ini. Bagaimana kalau Xiao Fan? Bagaimana jika dia punya niat buruk terhadapku? Aku sebenarnya tidak benci Xiao Fan. Namun, diamnya seorang wanita. Apa artinya? Seharusnya itu penolakan, bukan? Tenang saja, kakak ipar. Aku tidak akan melakukan hal buruk. Hanya saja, kakak ipar selalu mendengarkanmu. Mari kita pergi, kakak ipar. Xiao Fan, di mana kamar kita? Kakak ipar, jangan gugup. Suite kita, di depan sana. Berjalan tidak melihat jalannya. Maaf, aku tadi tidak melihat. Xiao Fan, kakak ipar. Lelah, ini adalah istri sepupuku. Tidak benar, mantan istri sepupu sekarang. Kamu memang hebat, banyak sekali istri sepupu ya. Xiao Fan, ini adalah... Halo, Jiang Shuking. Kalian anak muda ini memang penuh semangat. Baiklah, pergilah urus pekerjaan yang penting. Kami bukan memiliki hubungan seperti itu. Lin Fan, keluar dan temui saya. Mengapa Xiao Shan datang? Cepat sembunyikan dirimu. Bukan, kakak ipar. Kita berdua bersih dan jujur. Kenapa aku harus sembunyi? Dengan orang seperti Xiao Shan, sulit untuk menjelaskan. Di mana lelaki itu? Apa yang kamu lakukan? Tidak ada lelaki itu. Jangan berpura-pura. Kamu pikir aku tidak melihat? Kamu dan Lin Fan pergi ke hotel bersama. Kita sudah bercerai. Dengan siapa kamu ke hotel? Ada hubungannya denganmu. Kita baru saja bercerai. Kamu sudah bersama Lin Fan, si pecundang itu. Tidak jelas. Siapa yang tahu? Apakah kalian sudah bersekongkol sejak lama? Oh, di sini. Xiao Shan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Heh. Lin Fan si bocah itu memberimu banyak uang, kan? Berikan aku 10 juta lagi. Aku akan pergi segera. Atau kamu bisa tidur lagi denganku. Xiao Shan, kamu tidak tahu malu. Aku, pergilah ke neraka. Kalian berdua memang ada hubungan rahasia. Xiao Shan, ekspresi wajahmu barusan sudah aku rekam. Ini adalah ancaman dan pemerasan. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan segera lapor polisi. Lin Fan, kamu tunggu saja aku. Kakak ipar, kamu baik-baik saja kan? Xiao Fan, kamu bilang Xiao Shan, kalau dia datang mengganggu lagi, bagaimana? Tidak apa-apa. Kakak ipar, aku punya cara untuk menghadapinya. Aku percaya padamu. Barusan, siapa Nona Jiang itu? Dia. Apakah dia salah paham tentang kita? Tidak apa-apa. Kakak Jiang Shuking. Dia memang orang yang blak-blakan. Kamu memanggilnya kakak. Apakah dia kerabatmu? Saya sering mengantarkan makanan padanya. Dia melihat saya rajin dan cekatan, lalu menganggap saya sebagai adiknya. Saya menghormatinya. Panggil saja dia kakak ipar, bukan kerabat sebenarnya. Begitu ya? Bagaimana ini? Makan atau tidak makan? Kalau makan berarti binatang. Kalau tidak makan, lebih buruk dari binatang. Sulit sekali memilih. Sistem.
Tuan pemilik, hadiah pil besar telah diambil. Sekarang jika menyesal akan dihukum. Bukan. Sistem. Kamu ini mengubah cara. Apakah Anda ingin membuat saya gila? Lalu bagaimana jika Jiang Shuqing tidak setuju? Saya tidak mungkin memaksanya, kan? Cepat sekali tertidur. Bukankah ini memaksa orang untuk melakukan kejahatan? Xiao Fan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kakak ipar merasa tidak nyaman dengan saya. Saya tidak bisa bertindak seperti binatang. Kakak ipar, kamu salah paham. Saya hanya ingin menggendongmu ke tempat tidur untuk tidur. Saya belum siap. Kakak ipar, aku ingin mengatakan, tidur di sini tidak nyaman. Tidurlah, kakak ipar. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Xiao Fan tidak mungkin ingin, saat aku tertidur, melakukan sesuatu padaku. Tidak mungkin. Xiao Fan bukan orang seperti itu. Tidurlah. Sistem. Aku terlihat seperti pengembara. Mari kita tunda tugas ini. Bagaimana kalau kita menunda tugas ini dulu? Tidak bisa. Hati-hati, kau bisa kena hukuman. Kak King menolak. Tugas ini masih ditunda. Bagaimana? Nanti kalau sudah ada perasaan, baru perlahan-lahan mendalam. Baiklah, aku beri kau satu kesempatan. Baik. Xiao Fan. Pada saat seperti ini, kamu tidak berada di kamar untuk bersantai. Kenapa mengetuk pintu orang lain? Ini, apakah payung kecil tidak cukup? Tunggu sebentar. Kakak ipar akan mengambilkan untukmu. Hei, Kakak King. Aku bukan ingin meminjam sesuatu. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin lelah. Bicara denganmu tentang impian dan kehidupan. Bisa. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Tentang cinta. Xiao Fan ini biasanya memanggilku Kakak King. Ternyata punya maksud lain padaku. Apakah mungkin Xiao Fan menyukai wanita dewasa seperti saya? Sistem. Ditolak. Apakah kamu puas sekarang? Kamu benar-benar tidak berguna. Sudahlah. Tugas ditunda saja. Namun, masih harus menghukummu untuk menyelesaikan tugas. Nona muda baru bisa. Baiklah, sudah selesai. Tak disangka pertama kali dalam hidup datang ke tempat seperti ini. Karena hukuman dari sistem. Masuk. Teknisi nomor 96 siap melayani Anda. Baik. Tuan, apakah suhu airnya sudah cukup? Xiao Fan. Kakak ipar, apakah kamu bekerja sebagai tukang pijat di sini? Apakah kakak Xilei tahu? Meng Wan, buka pintu untukku. Xilei sudah pulang. Xiao Fan, cepat sembunyi. Kenapa aku harus sembunyi? Meng Wan, bawa uang itu ke sini. Bulan ini, gaji belum dibayarkan. Apakah kamu menipuku? Sungguh, belum dibayarkan. Siapa di sana? Hei. Tunggu. Aku masih punya sedikit uang di sini. Ambil dulu. Minggu depan, aku akan menerima gaji. Pasti akan kuberikan padamu. Dasar jalang. Berani-beraninya kau bermain-main dengan aku. Bulan depan kalau, jika kamu tidak bisa mendapatkan uang, kamu harus menjual diri. Kakak ipar. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?
Kamu bekerja sebagai tukang pijat di sini. Apakah itu karena kakak Shilei? Dia yang memaksaku datang ke sini. Apa? Dia. Aku dan dia pergi ke kota untuk bekerja. Dia terjerumus dalam perjudian. Menghabiskan semua tabungan kami. Tidak hanya itu. Dia juga berhutang pada lintah darat. Dia memaksaku datang ke sini. Menghasilkan uang untuk membayar hutang. Ah, tidak disangka. Teman masa kecilku dari kampung halaman, Shilei, menjadi seperti ini. Istri Meng Wan dulu, juga merupakan bunga sekolah menengah. Mengikuti dia. Tapi ini sungguh menyakitkan. Sepertinya, sistem menginginkan aku untuk membantunya. Tuan rumah, silakan pilih. Membujuk Meng Wan untuk berubah. Hadiah 1 juta. 1 kartu bank. 2. Lanjutkan pijat kaki. Hadiah uang 1 miliar. Dapat digunakan untuk membakar kertas di makam leluhur. Tentu saja aku memilih yang pertama. Bagus sekali. Kartu bank sudah diberikan. Uang di kantong tuan rumah. Kakak ipar, jangan bekerja di bidang ini lagi. Pekerjaan ini menghasilkan uang dengan cepat. Aku tidak melakukan ini. Utang kakak Shilei Mu. Bagaimana cara melunasinya? Namun, kamu begitu cantik. Bagaimana jika bertemu dengan orang yang berniat buruk padamu? Aku menjual keterampilan, bukan tubuh. Lin Fen, aku melakukan pijat yang sah. Aku menjual keterampilan, bukan tubuh. Lin Fen, saya melakukan pijat yang benar. Jika ada pria yang berniat buruk padamu, dan kebetulan dia punya latar belakang, kamu tidak bisa melawan. Jika dia memaksamu, apa yang akan kamu lakukan? Jika itu terjadi, kalau begitu, aku juga tidak ada cara lain. Sudah menjadi ranting dan daun yang layu. Jika harganya cocok, juga bukan tidak mungkin. Xiao Fen, kita berdua adalah teman sekampung. Kamu dan Shilei juga teman sejak kecil. Jika diberi uang, aku juga bisa di sini. Membiarkanmu berbuat seenaknya. Hei, kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Xiao Fen, berbaringlah dengan baik. Aku akan memijatmu. Kakak ipar, jika aku berikan kamu 500.000, bisakah kamu berhenti dari pekerjaan ini? 500.000. Terlalu sedikit. Tidak cukup untuk melunasi hutang. Kalau begitu, bagaimana kalau 1 juta? 1 juta. Memang, bisa. Kartu ini berisi 1 juta. Kata sandinya adalah 6 angka 6. Jika kamu bisa berubah, tidak bekerja di bidang ini lagi. Ini semua milikmu. Ada 1 juta di kartu ini. Jika kamu bisa berubah, dan berhenti dari pekerjaan ini semua milikmu. Xiao Fen, aku ingat, kamu adalah pengantar makanan, bukan? Datang untuk pijat sekali. Sudah cukup mewah. Sekarang kamu bilang, ada 1 juta di kartu ini. Kamu jadi kakak ipar atau gadis muda yang belum berpengalaman. Begitu mudah tertipu. Benar, kakak ipar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi. Cek di mesin ATM. Baiklah, aku tahu kamu pandai membuat kakak ipar senang. Berbaringlah dengan nyaman. Aku akan memijatmu dulu baru kita bicara. Ya. Hai, kakak ipar. Aku pergi dulu. Hai, Xiao Fen. Kakak ipar. Aku benar-benar berharap kamu bisa berhenti dari pekerjaan ini. Aku pergi dulu. Tidak seharusnya begitu. Aku dengar setelah dia bercerai, semua hartanya dikuasai oleh Hong Xing Er. Bagaimana mungkin dia masih punya uang? Apakah mungkin Lin Fen tertarik padaku? Tapi dengan kondisiku sekarang, bagaimana bisa pantas dengan suka Lin Fen? Kakak ipar, saya sudah bayar biaya kamar. Saya ada urusan,
Harus pulang kampung sebentar. Nanti ada waktu saya traktir makan. Dia semalaman tidak menyentuhku. Benar-benar pria yang terhormat. Hei, halo. Mobil saya rusak. Bisa bantu saya memperbaiki mobil ini? Xiao Fan. Xiao Fan. Bukankah sebelumnya kamu mengantar makanan? Kenapa tiba-tiba mengendarai Maybach? Sebelumnya, saya mengantar makanan. Untuk merasakan kehidupan. Identitas asli saya adalah CEO dari perusahaan publik. Baiklah, adikku. Kakak ipar meremehkanmu. Apakah kamu tertarik membantu memperbaiki mobilku secara gratis? Silakan pilih, tuan rumah. Membantu Jiang Shuking memperbaiki mobil secara gratis. Hadiah dana investasi sebesar 1 miliar dolar. 2. Menolak permintaan Jiang Shuking. Denda sebesar 100.000 yuan. Tentu saja memilih yang pertama. Kakak ipar, aku sangat ahli dalam memperbaiki mobil. Kamu tunggu saja. Pergi. Xiao Fan, bukankah sebelumnya kamu mengantar makanan? Bagaimana bisa tiba-tiba mengendarai Maybach? Mobil ini pasti kamu sewa, kan? Kakak ipar bilang, menyewa mobil memang bisa menarik perhatian wanita. Tapi sebagai manusia, tetap harus berpijak pada kenyataan. Kenapa tiba-tiba kamu berhenti berjalan? Kenapa tiba-tiba kamu berhenti berjalan? Kakak ipar, mobil Maybach ini benar-benar saya yang beli. Jujur saja, saya bekerja di bidang investasi. Saat ini dana di akun saya. Hang. Lihat ini. Aduh, adik baikku. Apakah kamu tertarik untuk berinvestasi? Kakak ipar ini menjalankan bisnis winery. Belakangan ini benar-benar membutuhkan sejumlah dana yang masuk. Kakak ipar lebih baik perbaiki mobil dulu. Mesinmu ada lubang bocor. Bocor oli. Bisakah kamu bantu menutup lubang itu? Kakak ipar, mesinmu ada lubang bocor. Lihat. Bisakah kamu bantu? Apakah lubangnya bisa ditutup? Bisa. Jika aku yang melakukannya, lubang apapun bisa ditutup. Sudah selesai, sudah diperbaiki. Lihat dirimu. Kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Kenapa kamu jadi malu? Kemarin saat mengetuk pintu kamarku, tidak terlihat malu-malu ya? Kakak ipar, ini berbeda. Pokoknya tetap harus berterima kasih padamu. Memang ada seorang pria di samping ini. Benar-benar bisa diandalkan. Kakak ipar, kamu tidak apa-apakan. Aku tidak apa-apa. Xiao Fan, tunggu aku sebentar. Xiao Fan, lihat, bajumu kotor. Pakailah dulu pakaian ini dari kakak ipar. Nanti saat kakak ipar punya waktu, akan membawamu untuk membeli yang baru. Terima kasih, kakak ipar. Kakak ipar. Ini pakaian wanita. Selamat datang semuanya di acara anak saya. Pesta penyambutan Shilei. Semua orang, nikmati makan dan minumnya ya. Aku dengar Shilei baru 2 tahun di kota. Sudah jadi bos besar. Benar sekali. Ibunya Shilei sampai memasang spanduk merayakannya. Aku dengar begitu. Dia bahkan ingin berinvestasi untuk membangun jalan di desa kita. Namun, yang kembali hari ini, tidak hanya Shilei, tetapi juga Lin Fan. Lin Fan.
Dia sudah 5 tahun di kota. Masih bekerja sebagai pengantar makanan. Dan istrinya Hong Xinger diam-diam mengkhianati dia dengan pria lain. Semua harus keluar rumah tanpa apa-apa. Kalian para wanita cerewet ini. Anakku sukses atau tidak? Apa hubungannya dengan kalian? Ting. Anakku sudah pulang. Lihat betapa gagahnya dia. Tidak heran bos besar memang hebat. Kamu kembali sekali. Menyewa pakaian dan jam tangan sehari bisa ratusan. Hanya demi harga dirimu yang menyedihkan itu. Jangan tunjukkan wajah sedih padaku. Berperanlah sebagai nyonya kaya. Jangan sampai ketahuannya. Ah, anakku. Akhirnya kamu kembali. Wah, Bos He dari kota sudah kembali. Dengar dari ibumu. Setahun bisa menghasilkan puluhan juta. Astaga, puluhan juta. Itu bisa membangun berapa banyak jalan di desa kita. Jangan bicara tentang memperbaiki jalan. Membangun jembatan pun bukan masalah. Iya. Kamu juga di sini. Mana Fan Ge saya? Dia hampir sampai. Itu bagus. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan Fan Ge. Kebetulan sekali bisa bertemu dan mengobrol. Namun aku mendengar Fan Ge dikhianati oleh istrinya. Siapa yang di belakangku? Ayah, aku pulang. Ini Lin Fan. Kelihatannya dia cukup sukses. Saudara sekalian, sudah lama tidak bertemu. Saya telah menyiapkan beberapa hadiah untuk kalian. Xiao Fan sekarang sudah sukses. Begitu murah hati. Bagaimana Xiao Fan tiba-tiba jadi kaya? Pantas saja bisa memberi saya 1 juta dengan mudah. Dia memintaku untuk berubah menjadi lebih baik. Apakah kamu ingin memeliharaku? Lin Fan, kamu berpura-pura menjadi orang kaya. Kamu bercerai dengan Hong Xinger. Semua orang tahu kamu keluar tanpa harta. Uangmu ini pasti berasal dari cara yang tidak benar, bukan? Wu Mei juga tidak salah. Anak ini keluar tanpa harta. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Menurutku, dia pasti mengambil pinjaman. Atau mungkin dia bekerja sebagai pria penghibur di luar sana. Anakku, meskipun keluarga kita sedang kesulitan, kita tetap orang yang jujur. Ayah, sekarang anakmu sudah punya uang. Aduh, Xiao Fan sekarang benar-benar sukses. Hile, penampilanmu yang seperti orang berkelas ini bukan hasil sewaan, kan? Sekarang aku menghasilkan miliaran setahun. Sewa, tidak perlu. Hile, yang palsu tetaplah palsu. Pakaian dan sepatu Anda, termasuk rantai emas itu semuanya palsu. Bahkan identitas Anda sebagai bos besar juga palsu. Berani-beraninya Anda membongkar rahasia saya di depan umum. Hile, selain bisa memukul wanita, apalagi yang bisa Anda lakukan? Dulu kita berdua pergi ke kota untuk bekerja. Kamu terjerumus dalam perjudian, menghabiskan semua harta keluarga. Sekarang malah berpura-pura jadi orang kaya. Kamu ini bajingan. Memukul wanita, kamu masih bisa disebut pria. Dulu kakak Meng Wan adalah bunga sekolah yang terkenal. Namun setelah menikah denganmu, tidak pernah ada satu hari pun yang baik, malah selalu menderita. Kamu tidak hanya tidak ingin melindunginya dengan baik, malah kamu ingin menindasnya. Kamu pikir kamu siapa? Berani memukul anakku? Cukup. Seperti apa ini? Bawa Hile dan ibunya pergi. Xiao Fan, terima kasih untuk hari ini. Apa yang kamu katakan padaku hari itu, aku ingat semuanya. Dan uang yang kamu berikan padaku, aku juga belum menggunakannya. Tidak perlu sungkan, kakak ipar. Tidak perlu sungkan, kakak ipar. Orang bilang lebih baik meruntuhkan 10 kuil daripada merusak 1 pernikahan. Tapi pria seperti Hile memang tidak bisa memberimu kebahagiaan. Saya sarankan, kamu ingin aku bercerai. Aku punya rencana ini. Aku akan segera pergi untuk bercerai, tunggu aku.
Hei, kakak ipar. Aku belum selesai bicara. Sebenarnya, Meng Wan juga cukup baik, cantik, rajin, dan cakap. Jika kalian berdua bisa bersama, itu juga akan cukup baik. Ayah, kenapa ayah juga punya pemikiran seperti ini? Ada apa ini? Meng Wan itu sudah bekas. Kamu juga sudah bekas. Kamu masih pilih-pilih. Xiao Fan. Sejak kamu pergi ke kota untuk bekerja, aku sudah melihat potensimu. Aku tahu kamu adalah orang yang akan melakukan hal besar. Tidak tahu apakah Anda tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan jalan di desa ini. Saat ini saya hanya memiliki dana investasi sebesar 1 miliar. Tidak tahu berapa banyak investasi yang diperlukan untuk pembangunan jalan. Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang dihadapkan pada pilihan. Silakan pilih 1, menolak pembangunan jalan. Sistem akan dilepaskan. 2, setuju untuk pembangunan jalan. Hadiah kartu bank senilai 5 juta. Didanai oleh sistem ini. Tentu saja aku memilih yang kedua. Kartu bank senilai 5 juta sudah dimasukkan ke dalam saku tuan rumah. Kartu ini berisi 5 juta. Tidak tahu apakah cukup untuk memperbaiki jalan di desa. Cukup, cukup. Dengan uang ini, kita bisa memperbaiki jalan di desa. Sekali lagi. Xiao Fan, kamu benar-benar bos besar. Tidak seperti Shilei yang hanya bisa bermain-main. Baiklah, sekarang aku akan mencari tim konstruksi. Anakku, sejak kapan kamu punya banyak uang? 5 juta ini, kamu bilang kasih, langsung kasih. Sejak bercerai dengan Hong Xing Er, anakmu mulai bangkit. Ayah, mulai sekarang, keluarga kita akan hidup dengan baik. Hang. Apa? Kamu mau bercerai dengan anakku? Apa yang kami lakukan yang membuatmu merasa tidak nyaman? Kalian tidak pernah baik padaku. Sering memukul dan memarahiku. Dulu aku bisa bertahan. Sekarang aku tidak ingin bertahan lagi. Aku ingin bercerai. Memukul adalah tanda sayang, memarahi adalah cinta. Memukulmu adalah untuk membuatmu menjadi lebih baik. Hari ini tiba-tiba mengajukan cerai padaku. Karena Lin Fan, kan? Aku sudah lama menyadarinya. Tidak. Aku mengajukan cerai. Sepenuhnya karena suami yang tidak berguna. Ibu mertua sedang berlatih berlian. Baiklah. Baiklah. Aku bisa bercerai denganmu. Tapi syaratnya adalah, kamu harus memberiku 2 juta. Shilei, kamu sudah gila ya? Aku harus cari di mana untukmu. Begitu banyak uang. Kamu tidak punya, tapi Lin Fan punya. Hubungan saya dengan Lin Fan hanya hubungan biasa. Kenapa dia harus memberi saya uang? Kamu bisa menjual daging. Bukankah kamu pernah bekerja di toko pijat? Pernah menjual daging? Kenapa berpura-pura? Cepat pergi ke Lin Fan dan minta uang untukku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu habis-habisan. Mari kita minum bersama dengan baik, ya. Wah, minumannya enak sekali. Minuman yang bagus. Minuman yang bagus. Minuman yang bagus. Ayo, makan, makan. Seseorang datang. Seseorang datang. Xiao Fan, aku ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu secara pribadi. Xiao Fan, kebetulan aku mau keluar. Tolong jaga Xiao Wan dengan baik. Kakak ipar, datanglah ke sini. Kakak ipar, ada apa mencariku? Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Hanya ini. Hei. Kakak ipar, apakah kamu sedang menghadapi masalah? Aku akan berusaha membantumu menyelesaikannya. Shilei bilang. Dia ingin bercerai dengannya. Harus memberi dia 2 juta. Kalau tidak, bunuh saja aku. Shilei, bajingan ini. Xiao Fan. Sekarang kamu adalah orang terkaya di desa. Shilei bilang aku dan kamu
Ada hubungan, kalau tidak. Kalau tidak, kamu ambil saja aku. Tuan pemilik ini. Keberuntunganmu tidak sedikit ya. Pilihlah untuk membantu Meng Wan. Hadiah 2 juta. Bonus tambahan 1 unit Tangcheng Yipin. 1 set villa. Tolak Meng Wan. Hadiah dana cinta 10 juta. Tentu saja aku memilih. Sistem yang pertama. Hadiah telah dikirim ke kantong tuan rumah. Xiao Fan, adik, sibuk tidak? Kakak ipar ingin bicara denganmu. Tentang investasi. Baik, kirimkan lokasinya padaku. Aku akan segera ke sana. Jika tetap tinggal di sini, takutnya kakak ipar akan bersikeras. Menyerahkan diri padaku. Lebih baik aku pergi lebih awal. Kakak ipar, di kartu ini ada 2 juta. Kata sandinya adalah 6 angka 6. Aku ada urusan. Aku harus kembali ke kota dulu. Ya. Hai, Xiao Fan. Ayah, aku masih ada urusan. Aku harus kembali ke kota dulu. Xiao Wan, kamu dan Xiao Fan. Paman Ling, bukan seperti yang Anda pikirkan. Aku memang punya perasaan terhadap Xiao Fan. Tapi sepertinya dia tidak menghargai saya. Xiao Fan, akhirnya kamu datang. Saya sudah menunggu kamu. Lebih dari 1 jam. Kakak ipar, kamu sangat cantik hari ini. Jangan panggil saya kakak ipar lagi. Panggil aku kakak. Kalau tidak, aku terlihat lebih tua. Kakak, hari ini kau memanggilku ke sini. Bukankah kau ingin aku berinvestasi padamu? Oh, tentang itu. Kau lihat-lihat dulu. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Baik. Bagaimana, Sing Er? Aku hebat, kan? Suamiku memang tidak sia-sia menjadi manajer penjualan di Jiang S Winery. Dia bisa membawaku ke klub mewah seperti ini. Jauh lebih baik daripada mantan suamiku yang tidak berguna itu. 1000 kali lebih baik. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Mobil Maybach milik Lin Fan itu dibeli oleh sebuah perusahaan asing. Hanya saja terdaftar atas namanya. Dia diam-diam mengeluarkannya untuk berpura-pura kaya. Dia diam-diam mengeluarkannya untuk berpura-pura kaya. Sungguh menggelikan aku berpikir. Dia diam-diam mendapatkan kekayaan besar. Lin Fan. Pria ini ada di sini. Kita benar-benar bisa di tempat klub mewah seperti ini. Bertemu dengan orang sepertimu. Orang baik dari lapisan bawah masyarakat. Bicaralah dengan jelas. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Jika tidak, aku akan memanggil keamanan untuk mengusir kamu keluar. Orang seperti kalian bisa datang. Kenapa aku tidak bisa datang? Pria, lihat undangan ini. Aku masuk ke sini berkat undangan ini. Aku yakin, kamu pasti tidak punya undangan ini. Undangan apa? Jiang Shuqing mengundangku. Saat datang ke sini, dia tidak memberitahuku. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Fan, kamu menyelinap masuk sendiri. Bahkan berani mengklaim bahwa ketua Jiang mengundangmu ke sini. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak sama dengan kalian semua. Tidak tahan lagi. Terbongkar. Ingin kabur begitu saja. Sekarang cepat berlutut. Minta maaf padaku. Kalau tidak. Dari mana wanita ini muncul? Berani sekali memukulku. Kamu dari mana? Muncul wanita ini. Berani sekali memukulku. Siapa wanita ini? Sampai tidak mengenal. Ketua Jiang Shuqing. Ini akan menjadi tontonan menarik. Apakah kamu tahu siapa aku? Suamiku adalah manajer penjualan di Jiang S Winery. Xiao Shan, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kamu hanyalah seorang distributor kelas bawah. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kalian, bagaimana bisa kalian masuk ke sini? Saya ingin bertanya padamu. Dari mana kamu masuk? Berpakaian seperti penari. Berani-beraninya di acara mewah seperti ini. Secara terbuka menyerang wanita saya.
Panggil atasanmu. Kesini sekarang. Aku tidak punya atasan. Di Jiang Corporation, akulah yang tertinggi. Berani-beraninya kau memukul suamiku. Sungguh keterlaluan. Aku benar-benar tidak ingin berurusan denganmu. Wanita yang tidak setia. Jika kamu berani menggigit orang lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Pria, aku akan membunuhmu. Suamiku. Berani-beraninya kamu memukul suamiku. Suamiku adalah manajer penjualan grup Jiang. Kamu mati pasti. Siapa yang bahkan berani menyentuh orangku? Siapa yang tidak bahkan berani menyentuh orangku? Direktur Liu, akhirnya kamu datang. Wanita ini dan pria ini, mereka berani memukul suamiku. Cepat suruh mereka berlutut dan minta maaf. Tuan Liu, lihatlah bagaimana mereka memukul kami berdua. Anda harus membela kami. Tuan Liu, betapa besar kekuasaanmu. Ternyata dua pria dan wanita ini dibawa masuk olehmu. Pantas saja begitu sombong. Selesai sudah. Masalah besar terjadi. Direktur Liu, cepat balaskan dendam kami. Balas dendam. Tahukah kalian? Kalian telah membuat masalah besar. Apakah kalian tahu siapa dia? Dia hanyalah seorang penari pesta koktail. Siapa dia sebenarnya? Kau yang penari. Seluruh keluargamu adalah penari. Lalu siapa dia sebenarnya? Dia adalah orang yang takkan pernah bisa kalian sakiti. Ketua Dewan. Maaf. Apa? Dia adalah bagian dari grup Jiang. Jiang Shuking. Dia adalah bagian dari grup Jiang. Jiang Shuking. Dia adalah ketua. Bagaimana kamu bisa tidak mengenalnya? Ketua Dewan. Aku hanya seorang penjual anggur. Bagaimana aku bisa mengenal ketua dewan seperti itu? Bahkan undangan ini, aku membelinya dengan harga tinggi. Tuan Liu, kau bawa dua orang gila ini ke sini dan menyinggung perasaanku. Tamu kehormatan grup Jiang. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Tamu kehormatan. Apa yang membuatnya jadi tamu kehormatan? Aku adalah mantan istrinya. Apa yang dia lakukan? Apakah aku tidak tahu? Dia adalah orang yang sangat baik. Hong Xing Er, jangan bicara yang tidak-tidak padaku. Ada apa? Apakah aku salah bicara? Kamu adalah orang yang sangat baik. Diberi muka tidak tahu diri. Berani memukulku. Kenapa aku tidak bisa memukulmu? Tamparan ini untukmu yang menggoda sana-sini. Tidak setia pada suami. Tamparan ini untuk menipu saya. Menandatangani perjanjian pemindahan aset, merugikan uang hasil kerja keras saya. Tamparan ini untuk kamu yang diam-diam berselingkuh, membuat saya jadi orang bodoh. Seorang pria manapun tidak akan tahan. Jangan pukul lagi. Kak King, lempar mereka keluar. Baik, aku dengar kamu. Aku beri kalian berdua waktu 1 menit untuk melarikan diri. Setelah 1 menit, aku akan memanggil keamanan untuk memukul kalian sampai mati. Waktu dimulai. Cepat-cepat pergi. Cepat pergi. Tamu terhormat, hari ini adalah kelalaian saya. Mengganggu suasana hati Anda. Anda lihat di. Jangan jelaskan, Anda dipecat. Ketua, ini juga tidak menyebabkan kerugian nyata. Tidak sampai harus memecat saya, kan? Saya adalah ketua perusahaan. Memecat Anda. Apakah saya masih perlu menjelaskan kepadamu? Direktur, jangan lupa. Saya adalah orangnya Tuan Hu. Bahkan jika Anda ingin memecat saya, Anda juga harus bertanya. Pendapat Tuan Hu, bukan. Kamu menggunakan Jiang Hu Dong untuk menekan saya. Ting. Dengar-dengar, ada seseorang yang membuat keributan di pesta keluarga Jiang. Berani sekali mereka. Tuan Hu, Anda datang. Apa yang terjadi? Seluruh pesta jadi kacau balau. Anjing siapa ini sebenarnya? Ekor siapa yang sedang bergoyang? Haha. Tuan Hu, direktur tidak tahu dari mana. Demi dia,
Dia bahkan ingin memecat saya. Anda harus membela saya. Keponakan besar, apa yang terjadi? Kamu harus memberi penjelasan kepada paman. Direktur Liu menyalahgunakan kekuasaannya, mengganggu ketertiban pesta dansa. Dia menyinggung tamu kehormatan keluarga Jiang. Apa masalahnya jika aku memecatnya? Tamu kehormatan. Menurutku itu tamu kehormatanmu, bukan? Paman tahu, kamu selalu punya dendam terhadapku. Tapi sekarang, kamu adalah pemimpin nominal dari keluarga Jiang. Hanya demi seorang anak kecil ini, kamu memecat Direktur Liu yang telah mengabdi untuk perusahaan. Aku sebagai salah satu pemegang saham pertama perusahaan, aku sarankan satu hal. Tugas utama kamu sekarang adalah menyelesaikan masalah keuangan perusahaan grup, bukan menyalahgunakan kekuasaan pribadi. Keponakan besar, kamu demi seorang pria ingin melawan pamanmu ini. Kak Jiang, rantai dana perusahaan, ada masalah apa? Kak Jiang, ceritakan padaku. Hari ini kau memanggilku ke sini. Bukankah ingin aku berinvestasi padamu? Setelah ayahku meninggal, aku mengambil alih bisnis keluarga. Namun sejak tahun lalu, tiba-tiba banyak sekali utang buruk. Jiang Hudong adalah pamanku. Dia juga seorang veteran di perusahaan. Dia ingin memanfaatkan situasi ini untuk menendangku keluar dari dewan direksi, agar bisa mengambil alih grup Jiang. Jika saya tidak bisa mengumpulkan dana lagi, maka butuh berapa banyak uang? 7 miliar. Dana investasi saya sebesar 1 miliar dolar. Dana investasi, jika dihitung tepat 7 miliar. Ting. Saya kira berapa banyak uang? Hanya 700 juta. Hahaha. 700 juta, saya investasikan. Hanya 700 juta. Saya investasikan. Sombong sekali. Kamu tahu berapa banyak nol di belakang 700 juta itu? Shuking ah. Kamu mengambil alih perusahaan keluarga lebih awal. Meskipun kemampuanmu tidak cukup, tapi paman kedua selalu mendukungmu ah. Seorang anak muda seperti ini berani bicara akan menginvestasikan 700 juta. Bahkan jika dia bilang akan menginvestasikan 700 juta untuk beruduk kecil, saya pun tidak percaya. Hahaha. Jangan banyak bicara. Tunjukkan rekening bank kalian. Saya bisa langsung berinvestasi di depan umum sekarang. Masih berpura-pura. Xiao Liu, pergi dan proyeksikan akun keuangan perusahaan ke layar besar. Aku ingin melihat, apakah ini hanya berpura-pura. Jika demikian, kita tidak ada salahnya bertaruh lagi. Jika aku mentransfer uang, kamu harus keluar dari dewan direksi. Ting, ini menarik. Kalau kamu tidak bisa mengumpulkan 700 juta, jabatan ketua dewan Jiang Shuking akan aku ambil alih. Tuan Hu, aku akan segera memproyeksikan layar. Potong. Ah. 7 miliar. Benar-benar ada 7 miliar. Benar-benar ada 7 miliar. 7 miliar ya. Kau menggali lubang untukku. Sebenarnya siapa kamu? Siapa aku? Kau tidak layak untuk tahu. Paman kedua, Anda kalah taruhan. Anda harus mundur dari dewan direksi. Adapun kamu, dilarang dan dipecat. Dilarang dan dipecat. Adikku, jika bukan karena kamu hari ini, aku tidak akan bisa melakukannya. Mengusir Jiang Hudong dari perusahaan. Hanya masalah sepele saja. Kak King, aku sebaiknya pergi dulu. Jangan buru-buru pergi. Aku belum sempat berterima kasih padamu. Aku memang ingin membayar harga. Tapi aku sudah memberimu rumah dan mobil. Kamu tidak kekurangan apapun. Aku hanya bisa melakukan ini. Kak King, aku hanya menganggapmu sebagai kakak. Bagaimana mungkin kamu menginginkan tubuhku? Sejak hari kamu memanggilku kakak ipar, kamu seharusnya sudah memikirkan bahwa hari ini akan tiba. Kak King,
Aku hanya menganggapmu sebagai kakak. Hubungan kita belum sampai ke tahap itu. Cinta tumbuh seiring waktu. Aku lebih baik pergi dulu. Aku lebih baik pergi dulu. Baik, pergilah. Namun, aku tetap harus berterima kasih padamu. Sebelum pergi, temani aku minum segelas. Baiklah. Minuman pernikahan. Kak King, ini tidak pantas, kan? Tapi, kakak, belum pernah dengan pria lain. Minum minuman pernikahan. Kak King, aku pergi dulu. Baiklah, kamu pergi saja. 3, 2, 1. Adik, kamu kenapa? Apakah kamu kurang istirahat? Kakak akan menemanimu naik ke atas. Istirahatlah dengan baik, ya. Kak King. Kak King, aku sangat panas dan haus. Biarkan kakak memberimu minum. Kakak, aku hanya haus. Minum air. Baiklah kakak. Pertama-tama, biarkan kakak membantumu naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Kamu baik-baik saja. Aku akan mengambilkan air untukmu. Airnya belum siap. Sudah siap. Aku sudah mencampurkan obat ke dalamnya. Kamu bisa bertahan berapa lama lagi? Apa? Obat penenang. Iya, benar. Obat perangsang. Paling efektif membangkitkan naluri binatang primitif seorang pria. Kak King, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja ingin tidur denganmu. Kau sudah membantu kakakmu. Bantuan sebesar ini. Jika tidak membalas dengan baik, hati nuraniku akan merasa bersalah. Sistem. Cepat datang. Selamatkan aku. Bantu aku menghilangkan efek obat. Malam musim semi yang berharga. Tuan rumah masih memiliki 1 pil besar yang belum digunakan. Silakan segera dikonsumsi. Baiklah. Maaf, Kak King. Kamu memberiku obat. Aku juga tidak bisa mengecewakan niat baikmu. Selamat pagi, Kak King. Selamat pagi apanya? Kamu sapi rakus. Kenapa kamu tidak capek-capek? Sudah dapat untung masih mau jual mahal. Menyebalkan. Aku mau ke kamar kecil. Kak King, kamu baik-baik saja. Tapi ini semua salahku karena memberimu obat. Kalau tidak, kamu tidak akan menderita seperti ini. Jiang Shuking, kamu berani-beraninya membuatku cemburu. Bukan, Kak King. Kamu punya suami, kan? Jiang Shuking, kamu berani-beraninya membuatku malu seperti ini. Bukan begitu, Kak King. Kamu punya suami, kan? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kamu sembunyi dulu. Qin Shou, kenapa kamu datang ke sini? Mana pria itu? Apa maksudmu dengan pria selingkuhan? Jaga ucapanmu baik-baik. Jangan berpura-pura lagi. Kau pikir aku tidak tahu? Dengan siapa kau menyewa kamar? Kau menguntitku. Hentikan. Jiang Shuking, kamu adalah tunanganku. Tidak. Aku tidak setuju denganmu. Kalau begitu, kita buat saja nasi menjadi bubur. Aku ingin lihat apakah kamu setuju atau tidak.
Kamu benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Jiang Shuking, kamu benar-benar membuatku malu. Kak King, ini tunanganmu. Kak King, ini tunanganmu ya? Dia menggunakan kekuatan keluarga, memaksaku menikah dengannya. Tapi aku menolak. Kalian berdua tidur bersama. Apa urusanmu? Jiang Shuking, kalau kamu cari gigolo atau semacamnya, aku tidak akan bilang apa-apa. Tapi kamu cari sampah seperti ini. Aku sudah menyelidikinya. Dia hanyalah seorang pengantar makanan yang menyedihkan. Pandanganmu terhadap pria masih saja begitu rendah. Apa hubungannya denganmu? Shuking, aku dengar ada seseorang yang misterius menginvestasikan 700 juta untukmu. Lalu kenapa? Itu hanya setetes air di lautan. Jika aku berbalik dan tidak mengakuinya, dan menekanmu dengan gila-gilaan, perusahaan anggur Jiang Mu tidak akan bertahan lebih dari 3 jam. Kamu tetap akan terjebak dalam kesulitan. Kamu benar-benar sombong. Bagaimana? Ingin melindungi perusahaan keluarga Jiang Shuking, itu harus melihat seperti apa diri sendiri. Dia adalah orang yang kamu sebut membantu saya berinvestasi 700 juta. Orang misterius. Apa? Terkejut, ya. Dia adalah orang yang kamu sebut membantu saya berinvestasi 700 juta. Orang misterius. Apa? Terkejut, ya. Saya beritahu kamu, aku tidak hanya punya 700 juta. Industri minuman Jiang sudah aku pastikan. Kamu pikir dengan memberi Jiang Shuking investasi beberapa miliar sudah sangat hebat, berani menantang keluarga Qin. Dalam sekejap aku bisa menghancurkanmu. Masuk, beri dia pelajaran. Ada masalah, hadapi aku. Jangan ganggu Lin Fan. Sistem mendeteksi. Tuan rumah akan dipukul. Silakan pilih. 1. Tinggalkan Jiang Shuking dan lari. Hadiah 10 juta tunai. Kekuatan master seni bela diri tingkat 2. Menghajar semua orang di tempat. Tentu saja aku memilih yang kedua. Kak King, tenang saja. Situasi kecil seperti ini bisa aku atasi. Lin Fan, jangan terlalu memaksakan diri. Pengawal hitam di sisi Qin Shou. Keahlian bela dirinya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tenanglah, Kak King. Aku adalah seorang guru seni bela diri. Lin Fan, aku tahu kamu ingin di depanku menunjukkan keberanian seorang pria. Tapi kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Pukul dia sampai mati untukku. Kamu anak kecil, berpura-pura lemah untuk mengalahkan yang kuat ya. Lin Fan, kamu sangat hebat. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Berapa banyak orang yang kamu punya? Berapapun yang datang, saya terima. Saya belum puas bertarung. Berani kamu mempermalukan saya di depan Jiang Shuking. Hebat ya bisa bertarung. Kalau berani, ayo kita adu kekayaan. Kekayaan. Betul, adu kekayaan. Keluarga Qin kami adalah keluarga terkaya di kota ini. Kekayaan kami setara dengan negara. Jika berani datang, temui saya di pelelangan Jade besok. Di pelelangan, ada berlian merah muda langka yang paling disukai oleh Jiang Shuking. Siapa yang merekam ini? Jiang Shujing adalah milik siapa? Qin Shou, aku bukan taruhanmu. Lin Fan, jangan bertaruh dengannya. Kekuatan keluarga Qin tidak bisa kamu bayangkan. Kak King, apakah kamu takut? Aku akan kehilanganmu. Tampaknya, kamu masih tidak percaya dengan kekayaanku. Semua ada. Bagaimanapun, kamu adalah pria pertama dalam hidupku. Aku tidak mau kehilangan istri dan pasukan. Sampai sekarang pun, kamu masih belum mengerti kekuatanku. Aku sudah mengerti. Menyebalkan. Terdeteksi bahwa tuan rumah menghadapi tantangan. Silakan pilih. Menerima tantangan. Hadiah 99,9 miliar. 1 kartu bank. Melakukan penyusunan. Hadiah ledakan tubuh sekali. Tuan rumah dapat berubah menjadi bom super. Meledakkan radius 100 mil. Tentu saja aku memilih yang pertama. Aku akan membuat Jiang Shuking tahu kekuatan hebatku. Aku menerima taruhan ini.
Jika aku bisa memenangkan berlian merah muda itu, apa yang akan kau lakukan? Hanya kau. Jika kau bisa memenangkannya, aku akan mengorbankan diriku sendiri. Jika kamu bisa mengambil gambar ini, aku akan memotong diri sendiri. Baik, baik. Kesepakatan sudah dibuat. Jangan khawatir. Aku tidak akan kalah. Ayo pergi. Kak King, kenapa kamu begitu membenci Qin Shou? Dia adalah teman kuliahku di luar negeri. Dulu dia pernah mengejarku, tapi aku menolak. Dia memaksa keluarganya untuk bertunangan denganku, menggunakan pengaruh mereka. Awalnya aku berpikir, biarlah semua berlalu begitu saja. Sampai aku bertemu denganmu, barulah aku menyadari, hasil dari perlawanan ini baru akan lebih menarik. Ternyata kamu memberiku obat, bukan hanya menginginkan tubuhku. Menyebalkan. Aku benar-benar menyukaimu. Hari masih pagi. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah itu putra keluarga Qin Shou? Sangat tampan sekali. Bukankah itu penguasa Jiang Group Wine? Wanita tercantik di kota. Wanita tercantik di kota. Jiang Shuking kan? Bukankah dia tunangan Tuan Qin? Kenapa dia bersama pria asing? Oh, kamu benar-benar berani datangnya. Hari ini aku sudah siapkan dana tunai 1,5 miliar. Apa yang akan kamu gunakan untuk bermain denganku? Dan kamu, bisakah kamu berhenti mengganggu? Semua orang di sini tahu, kamu adalah tunanganku. Berikan aku sedikit muka. Lepaskan tanganmu. Memberikanmu muka, kamu juga pantas. Jiang Shuking adalah wanita saya, bukan tunanganmu. Berani bicara sembarangan lagi. Jangan paksa aku menamparmu di depan umum. Mari kita lihat siapa yang lebih unggul. Jiang Shuking. Tunggu sampai aku menginjak bocah ini. Lalu aku akan bermain-main denganmu sepuasnya. Lelang kali ini, ada 30 barang yang akan dilelang. Yang pertama adalah berlian merah muda alami yang langka. Hanya ada satu di seluruh dunia. Harga awal 5 miliar. Berlian merah muda alami yang langka pertama. Hanya ada satu di seluruh dunia. Harga awal 5 miliar. 5 miliar. Kenaikan harga minimum tidak boleh kurang dari 50 juta. Kenapa kamu sangat menyukai berlian merah muda ini? Ini satu-satunya di dunia. Saya sudah lama ingin membeli, tapi dananya tidak cukup. Qin Shou kali ini sudah membuat persiapan yang matang. Jika tidak berhasil, saya akan menggadaikan perusahaan. Kamu harus berhasil mendapatkannya. Dengan begitu taruhanmu dengan Qin Shou, jadi tidak dianggap kalah. Saya tawar 600 juta. Saya tawar 700 juta. Semua. Jangan berebut. Berikan saya sedikit kehormatan. Saya tawar 1,5 miliar. Berlian merah muda langka ini milik saya sekarang. Siapapun yang berani bersaing lagi, akan berurusan dengan saya, Qin Shou, Lin Fen. Bisakah kamu membayar harganya? 15 miliar sekali. 15 miliar 2 kali. 15 miliar 3. Nyalakan lentera langit. Selamat kepada kursi nomor 2 yang menyalakan lentera langit. Gila ya, berani menyalakan lentera langit. Anak ini, apakah dia tidak tahu apa itu menyalakan lentera langit? Lin Fen, kamu sedang bercanda, kan? Rumah lelang Jade hanya pernah menyalakan lentera langit sekali. Apakah kamu tahu apa arti menyalakan lampion? Itu berarti 30 barang lelang ini. Semuanya akan menjadi milikmu. Siapapun yang menawar, kamu harus menawar lebih tinggi darinya. Bahkan keluarga Qin tidak berani menyalakan lampion. Bagaimana kamu berani? Xiao Fen,
Ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan lelucon. Cepat batalkan. Dalam waktu 3 menit di pelelangan. Ada satu kesempatan untuk membatalkan. Aku tahu apa arti menyalakan lentera. Aku ingin menguasai orang dengan mudah. Namun, meskipun aku menggadaikan seluruh perusahaan, aku juga tidak mampu membayar. Itu butuh 2 atau 300 miliar. Tampaknya, dari awal hingga akhir, kamu juga tidak percaya dengan kekuatan finansialku. Berpura-pura apa? Berpura-pura apa? Setelah menyalakan lampion langit. Namun harus ada verifikasi dana. Jika kekayaan tidak memenuhi standar, itu akan mengganggu ketertiban di tempat. Semua aset pribadi akan disita. Bahkan, bisa jadi akan dikirim ke penjara, orang bodoh. Apa ada aturan seperti itu? Berani menyalakan lampu langit tanpa memahami aturan. Seseorang, periksa dan verifikasi dana dia. Tuan, silakan berikan kartu bank Anda. Rumah lelang Jade akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi. Ya ampun. Apakah kartu banknya tidak ada uangnya? Tampilkan saldo kartu bank di layar besar. Biarkan semua orang melihatnya. Tuan, siapapun yang menyalakan lampion langit, dapat memilih sendiri, apakah akan mengumumkan saldo atau tidak. Tampaknya Tuan Muda Qin masih tertarik dengan saldo kartu bank saya. Sangat tertarik. Jika saya tidak mengumumkannya, kamu juga tidak akan menyerah. Kalau begitu, ungkapkan saldo saja. Astaga, sebanyak ini uangnya. Jika aku tidak mengungkapkannya, kamu juga tidak akan menyerah. Kalau begitu, ungkapkan saldo saja. Ya Tuhan, begitu banyak uang. Ini 99,9 miliar. Ini 99,9 miliar. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak percaya juga tidak mengubah apapun. Takdirmu. Takdirmu. Ditakdirkan untuk diinjak di bawah kakiku. Tidak. Tidak, 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 tidak. Ini bukan mimpi. Selamat kepada Tuan Lin Fen, yang berhasil menawar seluruh tempat dengan 99 miliar. Memenangkan 30 barang lelang dalam acara ini. Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Atau aku yang akan membantumu? Siapa bertaruh harus siap kalah. Itu yang kamu katakan sendiri. Kalah harus berani menanggung konsekuensinya. Menanggung konsekuensi. Siapa bertaruh harus siap kalah. Kamu sendiri yang bilang. Kalah, maka potong sendiri. Potong sendiri. Tidak ada seorang pun di kota ini yang bisa menginjak kepalaku. Perjanjian kita batal. Baik, batal. Kalau begitu, biar aku bantu kamu. Jangan lakukan itu, jangan mendekat. Jangan mendekat. Adik Xiaofan, benarkah kamu membantunya melakukan itu? Apa yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali ya? Bawa dia ke rumah sakit. Jika waktunya cukup, kita bisa menyelamatkannya. Oh ya, 30 barang lelang itu. Ingat untuk mengirimnya ke Jiang S Winery. Potong saja uangnya dari kartu. Ayo pergi. Kenapa kamu melihatku? Apakah kamu ingin aku? Kenapa tidak suka? Bukankah tadi malam masih memegang erat di tangan? Ciuman tanpa henti. Tuan rumah, silakan pilih.
Lepaskan Jiang Shuqing untuk menjemput Bai Yuro. Hadiah dalam radius 100 meter. Kemampuan teleportasi instan. Menolak Bai Yuro. Hadiah uang tunai 1 juta. Kakak ipar Yuro pasti ada urusan denganku. Aku pilih yang pertama. Apakah itu kakak ipar yang terakhir kali? Iya. Dia minum terlalu banyak. Aku harus pergi menjemputnya. Kak King. Bagaimana kalau kakak pulang sendiri naik taksi? Lin Fen. Kamu ini benar-benar pria bodoh yang tidak peka. Aku sudah memasukkan obat ke dalam air. Malam ini kita bersenang-senang. Pergi. Kakak ipar. Kakak ipar. Siapa kamu sebenarnya? Mengganggu urusan baikku. Pergi ke neraka. Sistem. Apakah kamu tahu di mana kakak ipar Yuro tinggal? Tidak tahu. Namun, tuan rumah bisa bawa Bai Yuro kembali ke villa. Properti Tang Chen Yipin yang kamu dapatkan sebelumnya. Sampai sekarang belum ditempati. Baiklah. Panas. Haus. Kakak ipar. Panas sekali. Ingin. Kakak ipar. Apa yang kamu inginkan? Ingin seorang pria. Wanita mabuk. Benar-benar menggoda. Bisa mengatakan apa saja. Ingin. Kakak ipar, kamu ingin apa? Ingin seorang pria. Xiao Fen. Apakah itu kamu? Ini aku, kakak ipar. Kamu mabuk. Kamu tidak bisa seperti ini. Tidak. Aku sangat sadar. Tubuhku terasa sedikit panas. Kumohon temani aku, bolehkah? Kakak ipar, jagalah harga dirimu. Sekarang aku bukan kakak iparmu lagi. Aku dan sepupumu sudah bercerai. Apakah kamu merasa jijik padaku? Tidak, tidak, bukan begitu, kakak ipar. Aku tidak bisa memanfaatkan situasi ini. Bai Yuro meskipun minum banyak, tidak akan tiba-tiba bertindak aneh seperti ini. Apakah mungkin ada masalah dengan botol air ini? Celaka? Pasti kakak ipar telah diberi obat saat makan malam. Kakak ipar, botol air ini bermasalah, jangan diminum. Kakak ipar. Itu Xiao Fen. Tentang kejadian semalam. Kamu bisa menganggapnya seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu tidak perlu terlalu tertekan. Kita sudah lama bukan lagi hubungan paman dan keponakan. Hal-hal duniawi itu tidak perlu dipikirkan. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Benar-benar. Apakah kamu akan menikahiku? Xiao Fen. Tentang kejadian tadi malam. Kamu bisa menganggapnya seolah tidak terjadi apa-apa. Kita sudah lama bukan lagi hubungan paman dan keponakan ipar. Semua belenggu duniawi itu tidak perlu dipikirkan sama sekali. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Benarkah? Lalu, apakah kamu akan menikahiku? Aku. Xiao Fen, ada masalah besar. Hong Xing-er, Xiao Shan, dan Xile bersama-sama telah menculik Paman Lin. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Sistem, aktifkan fitur teleportasi kilat untukku. Mana orangnya?
Xiao Fan, kenapa kamu kembali begitu cepat? Jangan pikirkan itu dulu. Kakak ipar, bagaimana keadaan ayahku sekarang? Dulu kamu memberiku 2 juta. Ceraikan Xile. Setelah dia tahu kamu punya uang, dia terus mengajak Paman Lin bermain kartu. Ayahku memang suka main mahjong. Tapi dia hanya main kecil-kecilan, tidak yang besar. Si bajingan Xile itu curang. Menipu Paman Lin banyak uang. Bahkan meminjamkannya ke rentenir. Apa maksudnya si bajingan ini? Aku juga baru tahu kemarin. Saat datang menjenguk Paman Lin, Hong Xing dan suaminya yang baik hati itu meminjam uang. Mereka bersekongkol dengan Xile, dan mereka ingin menculik Paman Lin, lalu meminta uang tebusan darimu. Hai, apa kabar Lin Fan? Cepatlah, sapa ayahmu. Sudah lama tidak bertemu, mantan suami. Apakah kamu merindukan mantan istrimu ini? Sebenarnya kalian ingin apa? Masih belum mengerti. Dia berhutang pada kami. Menurutmu, apa yang kami inginkan? Ini jelas pemerasan. Haha, lalu apa? Kamu tahu berapa banyak dia berhutang pada kita? Totalnya 500 juta. Lin Fan, cepat kumpulkan uang untuk tebus orang. Kalau tidak, aku akan memukul ayahmu sampai mati. Kalian ini pemerasan. Kamu tidak bisa mengalahkan aku menggunakan cara licik seperti ini. Sungguh hina dan memalukan. Lalu kenapa? Siapa suruh kamu beli mobil mewah dan kenal dengan ketua Jiang Group? Cepat kumpulkan uang. Xiao Fan, sekarang bagaimana? Haruskah kita lapor polisi saja? Tidak bisa. Bagaimana jika mereka tahu dan melaporkan ke polisi? Mereka akan menghancurkan ayahku dan menghapus jejaknya. Bagaimana? Tapi, di mana kamu akan mendapatkan 5 miliar? Lagi pula, meskipun kamu berhasil mengumpulkannya, bagaimana jika mereka tidak membebaskan orangnya? Tidak peduli lagi, kita pergi dulu saja. Sayangku, menurutmu, Lin Fan si pecundang itu bisa mengumpulkan 5 miliar kalau dia menjual Maybach-nya, lalu meminta bantuan dari Jiang Shuking. Seharusnya dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, kan? Kalau begitu, setelah kita mendapatkan uang itu, bagaimana kalau kita pergi jauh dan hidup bahagia? Kak Shan, Kak Hong, jangan lupa saudara-saudara setelah mendapatkan uangnya. Tenang saja, saudara. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu 50 juta. Terima kasih, Kak Shan. Aku punya satu permintaan lagi. Setelah semuanya selesai, serahkan si Lin Fan yang tidak berguna itu padaku. Dasar orang tua. Anakmu membuatku malu di depan banyak orang. Aku akan menghancurkannya. Tenanglah, saudara. Kami hanya butuh uang. Adapun Lin Fan yang tidak berguna itu, kamu bisa urus sesuka hati, hahaha. Tak disangka mantan ayah mertuaku, anak yang tidak berguna ini, ternyata masih bisa jadi pohon uang. Hong Xing, keluarga Lin kami tidak memperlakukanmu dengan buruk, kan? Kamu dan Lin Fan, saat belum bercerai, kamu malas dan tidak bekerja. Kami tidak pernah mengatakannya satu kata pun. Kenapa kamu begini? Membalas budi dengan kebencian. Dan kamu Xile, kamu dan Lin Fan, kalian kan teman sejak kecil. Bagaimana bisa kalian bersatu untuk menjebakku? Kamu orang tua ini, kenapa banyak bicara sekali? Aku ini adalah orang tua kamu, atau mertuamu. Mengapa kamu sama sekali tidak menunjukkan perasaan? Tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang. Apa salahnya jika aku memukulmu? Saat ini sudah kapan? Siapa lagi yang peduli tentang perasaan? Siapa? Baiklah, ternyata kamu datang secepat ini. Lepaskan ayahku. Aku akan mengampunimu. Lin Fan, apa yang kau banggakan? Ayahmu sekarang ada di tangan kami. Jika kau berani bergerak, aku akan menyuruh Xile bertindak segera. Xile,
Apa yang kau lakukan ini melanggar hukum. Hentikan. Kamu wanita jalang. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kamu ada hubungan dengan bocah ini. Biarkan aku membunuh orang tua ini dulu. Lalu aku akan membunuh kalian. Pasangan anjing ini. Berani kamu. Kalau berani melangkah maju lagi, pisauku akan menusuk lehernya. Kamu juga tidak mau menjadi anak yang tidak berbakti, kan? Lin Fen, apakah uangnya sudah dibawa? Tidak dibawa. Apa? Aku mengerti. Dia pasti merasa membawa uang tunai tidak nyaman. Jadi bersiap untuk mentransfer uang kepada kita, bukan? Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah berpikir untuk membawa uang kepada kalian. Apa? Berani-beraninya kamu meminta aku memotong telinga orang tua ini, biar dia tahu akibatnya. Kamu. Ayah, kau menderita. Anakku, kau datang. Kamu akhirnya datang. Menculik ayahku dan memeras aku. Tidak membunuh kalian. Sulit untuk meredakan kebencianku. Xiao Fen, jangan gegabah. Membunuh itu melanggar hukum. Sistem mendeteksi. Tuan rumah dipenuhi dengan niat membunuh. Silakan pilih. 1. Membunuh semua orang. Hadiah 1 set gelang perak. 2. Mengirim 3 orang ke penjara. Hadiah peningkatan kekuatan permanen. Kamu benar. Mereka benar-benar tidak tahu aturan. Aku tidak bisa melanggar hukum. Kalau begitu, bawa mereka ke kantor polisi. Nyawa wanita jalang ini. Aku ingin lihat apakah kamu masih mau. Cepat keluarkan uangnya. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Lin Fen, berikan aku 5 miliar. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Xilei benar-benar hebat. Aku hampir berpikir akan dibunuh balik oleh anak ini. Dibunuh balik. Bagaimana? Sekarang sudah tenang, kan? Sekarang tidak. Akan membunuh kami, kan? Jangan gegabah. Berapa uang yang kalian inginkan? Alihkan semua aset atas namamu ke rekeningku. Dan juga, mobil Maybach itu harus dipindahkan ke atas namaku. Aku belum pernah merasakan sensasi Maybach. Lin Fen, aku hanya butuh 1 miliar. Meng Wan jadi milikmu. Xiao Fen, jangan pedulikan aku lagi. Cepat bawa paman pergi. Diam. Bagaimana jika aku bilang aku tidak akan memberikannya? Lin Fen, awalnya kami hanya menginginkan uang, bukan nyawa. Karena kamu menolak tawaran baik, maka terimalah akibatnya. Xilei, lakukan. Cepat lari. Lin Fen, apa yang kau lakukan? Kau tidak akan membunuh kami, kan? Kau tidak akan membunuh kami, kan? Menurut kalian bagaimana? Kenapa polisi datang? Aku juga tidak melapor ke polisi. Paman polisi datang. Pak polisi, cepat datang dan tangkap kami. Cepat tangkap kami. Ya, kami yang menculik Lin Jianxie. Cepat, cepat, cepat. Tangkap kami. Siapa korban? Hei, ini aku, Tuan Polisi. Ikut kami kembali untuk memberikan pernyataan. Hei, baiklah. Xiao Fen, apakah kamu yang melapor polisi? Xiao Fen, kamu tidak apa-apa. Yuro yang melaporkan ke polisi. Aku mendengar dari teleponmu. Ada masalah, aku langsung lapor polisi. Bagaimana? Xiao Fen, kamu tidak apa-apa. Tenang saja, aku baik-baik saja. Xiao Fen, terima kasih banyak sudah menyelamatkanku hari ini. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Xiao Wan, bukan seperti yang kamu pikirkan. Qin Shou. Qin Shou, ponsel Jiang Shuking, mengapa ada di tanganmu? Jangan tanya aku. Sekarang kendali ada di tanganku. Aku ingin bersaing lagi denganmu. Apakah kamu mau bermain?
Aku bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan pada Jiang Shuking? Aku ingin kamu menawar lagi bersamaku. Apakah kamu mendengarnya? Kalau tidak, aku akan membunuh Jiang Shuking. Qin Shou. Jangan gegabah. Apa yang ingin kamu mainkan? Aku akan menemanimu sampai akhir. Begitu seharusnya. Mari kita bermain lelang lagi. Barang yang dilelang adalah Jiang Shujing. Malam ini pukul 12:30 malam. Datanglah ke gudang di barat kota. Kita berdua akan bermain lagi. Baik. Baik. Xiaofan, ada apa? Tadi di telepon menyebutkan Jiang Shujing. Apakah itu adalah King Sao yang kita temui di hotel waktu itu? Iya. Dia diculik oleh seorang bajingan. Xiaofan, jangan gegabah. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Hei. Pasti karena terakhir kali aku meninggalkannya di pinggir jalan. Makanya dia diculik. Tidak, aku harus menyelamatkannya. Tuan muda, jebakan sudah dipasang. Selama Lin Fan berani datang, dia pasti akan mati. Aku hanya khawatir setelah dia menerima telepon. Lari ke langit, ya Tuhan. Kecuali dia tidak menyukai Jiang Shuking. Qin Shou, kamu tidak tahu malu. Kamu menggunakan Lin Fan untuk mengancamku. Kalau berani, bunuh aku. Membunuhmu. Bukankah itu terlalu murah untukmu? Aku akan membuat kalian berdua menyiksa hingga mati. Sebelumnya aku lengah hingga gagal. Jadi kali ini, kalian berdua tidak akan bisa lari. Lin Fan, kau datang cukup awal, ya. Qin Shou, ini urusan antara pria. Lepaskan Jiang Shuking. Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Lin Fan, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Lin Fan, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Aku paling benci saat pria berbicara. Wanita menyela. Pergi, tutup mulutnya untukku. Jangan bergerak. Tuan muda kami belum bermain denganmu. Sangat kuat auranya. Untung sebelum datang sudah makan pil penguat tubuh. Minggir. Anak baik. Aku meremehkanmu. Tapi aku sarankan kamu jangan gegabah. Jiang Shuking dipenuhi bom. Begitu tuan muda kami meledakkannya, Jiang Shuking akan hancur. Berkeping-keping. Qin Shou, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau coba hina aku lagi. Aku akan meledakkan bom sekarang juga. Kau. Apa kau? Berlututlah padaku. Qin Shou, jangan terlalu berlebihan. Qin Shou, jangan terlalu berlebihan. Jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan meledakkan bom sekarang. Tunggu. Baiklah. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Tidak, Lin Fan, jangan berlutut. Demi kamu, aku rela mati. Aku rela dengan sepenuh hati. Hahaha. Benar-benar sepasang kekasih yang malang. Lin Fan, sekarang kamu tahu, rasanya dihina orang lain, kan? Bukankah kamu ingin menyelamatkannya? Mari kita mainkan sebuah permainan. Kamu ingin bermain apa? Tentu saja permainan lelang. Siapa yang menawar tertinggi, dia menang. Siapa yang menawar tertinggi? Jiang Shuking akan menjadi milik siapa saja yang menawar tertinggi. Jiang Shuking bukan barang. Gabungkan semua harta keluarga Qin. Tidak ada yang sebanyak sepertiga dari saya. Apa arti dari permainan yang kamu mainkan ini? Apa? Kamu benar. Kalau begitu, kita ganti permainan. Asalkan kamu lepaskan Jiang Shuking, aku akan menemanimu bermain. Aku ingin kamu. Masuklah ke dalam lautan api itu. Aku akan melepaskannya. Kamu sudah menuangkan bensin di tanah. Benar, selama kamu bisa keluar dari sana, kamu akan menang. Benar, selama kamu bisa keluar dari sana, meskipun kamu menang. Lin Fan, jangan pergi ke sana. Kamu akan terbakar sampai mati. Kamu bisa datang menyelamatkanku. Aku sudah sangat tersentuh. Jangan pedulikan aku, cepat lari. Shuking,
Aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Terdeteksi bahwa tuan rumah menghadapi pilihan. Silakan pilih apakah akan melangkah ke dalam lautan api. Tentu saja. Hadiah pelindung api 1 set. Tuan rumah bisa dengan tenang melangkah ke dalam lautan api. Hahaha. Qin Shou. Selama aku pergi, kamu lepaskan Jiang Shuking. Benar kan? Tentu saja. Baiklah. Lin Fen anak ini benar-benar berani masuk ya? Iya, tuan muda. Saya pikir dia mendengar ini akan langsung kabur. Tenang, tuan muda. Anak ini mungkin sebentar lagi akan terbakar menjadi abu. Apa? Dia ternyata kembali tanpa cedera. Ini Lin Fen, lebih aneh dari yang dibayangkan. Qin Shou, kali ini kamu kalah lagi. Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Bunuh dia untukku. Mati saja. Lin Fen, hati-hati. Qin Shou, kau benar-benar tak tahu malu. Tentu saja aku tidak pernah berpikir untuk menepati janji. Sejak kau datang hari ini, aku tidak pernah berpikir untuk membiarkan kalian pergi dengan selamat. Bunuh dia untukku. Bunuh dia untukku. Baik, tuan muda. Hati-hati, Lin Fen. Pergilah ke neraka. Aku tidak bisa melawan. Dia terlalu kuat. Kau mau pergi kemana? Aku bilang, aku hanya mau ke toilet. Kau percaya? Jangan mendekat. Apa trikmu? Jika kamu mendekat lagi, aku akan meledakkan bom ini. Hei. Orang yang berpikiran sempit. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat lawanmu. Dia itu seperti bom waktu. Begitu waktunya tiba, bom itu akan meledak. Kamu tidak bisa menyelamatkan Jiang Shuking. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat lawanmu. Haha. Shuking, Lin Fen, bagaimana kamu bisa sehebat itu? Aku bahkan berpikir kamu akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Pukulanmu seperti gunung, cepatnya seperti kilat. Apakah kamu dewa perang yang turun ke bumi? Jiang Shuking, kenapa kamu punya begitu banyak pertanyaan? Aku sedang tidak punya waktu sekarang untuk menjawab semuanya satu persatu. Aku harus mencari cara dulu untuk melepaskan bom di tubuhmu. Tidak, kamu cepat pergi. Itu akan meledak. Sistem. Potong ketiga kabel merah, kuning, dan biru sekaligus. Baiklah. Sudah selesai. Jangan takut. Ini sudah dibongkar. Ya. Jangan takut. Mari. Santai. Tidak apa-apa. Segala sesuatu di hadapanku tidak perlu disebutkan. Aku suka sifatmu yang bebas dan keras kepala itu. Baiklah.
Xiao Fan. Yuro. Xiao Wan. Kenapa kalian datang? Xiao Fan. Kami khawatir padamu. Takut terjadi sesuatu padamu. Jadi aku segera datang ke sini. Kamu tidak terlukakan. Xiao Fan. Kalian berdua. Kelihatannya aku datang di waktu yang tidak tepat. Xiao Fan. Karena kamu tidak terluka, maka aku akan pergi dulu. Tunggu. Aku tahu kalian semua menyukai Xiao Fan. Kita bersaing secara adil. Ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita pulang dulu. Xiao Fan, bagaimana kamu bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan semua orang? Selain itu, bagaimana kamu punya begitu banyak uang untuk menyelesaikan semua masalah? Bagaimana kamu bisa begitu hebat? Tidak ada rintangan yang bisa menghalangimu. Semua ini, aku tidak bisa menjelaskan semuanya dengan jelas sekarang. Sekarang aku sudah mampu melindungi kalian. Hang, ayo pergi. Kita pulang. Hang.